Kispray parfum mewah, mencerahkan hatiku. Semprot Kispray sebelum pergi. Wanginya sepanjang hari. Semprot Kispray ke alat sholat. Ibadah lancar, setrika gampang. Kispray parfum mewah, mencerahkan hatiku. Kemarin mereka datang lagi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Terus gue dikepung, gue digebuk habis-habisan. Barang-barang gue semua diambil, termasuk mobil gue. Dan mereka juga bilang, mereka itu orang suruhan Lala dan Julian untuk balas dendam gue. Hasbi, Meisha, gue nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Gue luka-luka. Please angkat telepon gue. astaga. Hasbi, kenapa kamu kayak gini? Sia, akhirnya Sia lo angkat telepon dari gue, Sia. Gue sekarang digebukin, gue dirampok, pokoknya gue babak belur, Sia. Gue nggak tahu mau hubungin siapa lagi kecuali lu. Gue sekarang udah nggak punya apa-apa, Sia. Please kasihan ya sama gue. Sia, sekarang gue baru sadar. Gue selama ini nyanyiin lu. Cuman lu yang tulus sama gue. Sia, gue butuh lu, Sia. Tapi kamu udah berkali-kali bohongin aku, Bi. Kenapa kamu setega itu bohongin aku? Gue sadar selama ini gue salah sama lo, gue jahat sama lo. Kali ini gue pengen ketemu sama lo. Ada sesuatu yang pengen gue kasih sama lo. Ini penting. Oke, tapi aku mau kita ketemu di tempat ramai. Ya udah, kalau gitu kita ketemu di taman aja dekat rumah lo ya. Ini kebetulan juga gue udah di sini. Oke, aku sana. Apa kali ini Hasbi benar-benar mau nerima aku? Atau dia hanya mau nipu aku lagi? Semoga kali ini kamu bisa tulus ke aku ya, Bi. Lah. Nanti kalau keadaan Meisha sudah membaik, kabarin saya. Siapa tahu nanti dia bisa diajak ngobrol lagi. Iya, Chef. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya. Iya, Chef. Kalau boleh diagendain lagi aja acara masak-masak kayak tadi. Soalnya seru banget. Terus juga masakannya, enak banget, Chef. Pokoknya masakan Pak Julian sama Chef Lala juara lah. Tapi ya, Wak, semoga healing kita yang tipis-tipisan tadi, piknik lucu-lucuan tadi, semoga bisa bikin kau ngerasa better lah. Biar kamu tuh nggak tegang terus. Takutnya lama-lama kalau kamu pikirin terus jadi sakit. Masih banyak ya, Rindy. Aku lumayan terhibur kok. Ya, walaupun tadi Kamisha sama ibu. Lah. Semangat. Aduh, pantas lepek-lepek tuh ikan tadi. Kepiting dia bukan ikan apa. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Sekarang lagi makasih banyak ya. Indi, Chef Julia, Mas Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati ya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Kami mau mengabarkan bahwa pasien Ardan sudah siuman. Dan sekarang sudah bisa dibesuk. Alhamdulillah. Susus, terima kasih banyak infonya ya. Insya Allah saya akan segera ke rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, aku harus kabarin ke ibu. Assalamualaikum, Bu. Bu. Alhamdulillah, Bu. Ardan udah sadar dari koma. Tadi pihak rumah sakit telepon ke aku ngabarin itu, Bu. Ardan. Alhamdulillah. Ibu mau ketemu Ardan. Ya, boleh, Bu. Habis ini kita ke rumah sakit ya. Kita siap-siap dulu. Ardan. Dan Bu, aku kasih tahu ke Kamesha dulu ya. Ibu siap-siap aja nggak apa-apa. ya, Kamesha, Kak, maaf ganggu waktunya, tapi aku mau ngasih tahu ke kakak. Alhamdulillah Ardan udah sadar, Kak. Kita ke rumah sakit sama-sama ya, Kak. Kak. Kamesha. Udah nggak dikunci pintunya. Kak. Aku pergi sebentar, mau cari udara segar di taman dekat sini. Ya Allah, Kamesha kenapa pergi sendirian? Kondisi Kamesha masih belum stabil. Bisa-bisa nanti Kamesha malah mikirin yang enggak-enggak lagi. Lah, yuk kita ketemu Ardan. Meshanya mana? Kalau aku bilang Kamesha keluar sendiri, nanti yang ada ibu malah jadi khawatir. Kamesha butuh istirahat dulu, Bu. Jadi kita berangkat duluan aja ya. Nanti Kamesha paling nyusul. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafin aku udah bohong ke ibu. Maafin aku ya, Bu. Aku terpaksa bohong ke ibu. Ibu tunggu di luar aja ya. Aku pesen taksi online dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Lah? Chef, maaf saya jadi ganggu, tapi saya mau ngabarin. Alhamdulillah Ardan udah sadar sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tapi sebenarnya saya lagi khawatir ini, Chef. Soal Kamesha tiba-tiba
pergi ke taman, Chef. Saya khawatir banget. Memang Kak Mesya udah chat ke saya, udah ngabarin, tapi nggak tahu kenapa saya takut, saya nggak tenang, Chef. Saya mau... La, kamu tenang aja ya, La. Biar nanti Mesya saya yang bantu cari. Kebetulan saya juga masih belum jauh kok. Emang Mesya lagi ada di taman mana? Di taman deket kontrakannya ibu sih, Chef. Masih sekitaran sini, tapi saya jadi ngerepotin Chef lagi. Nggak apa-apa kok, La. Nggak ngerepotin sama sekali kok. Saya juga nggak bakal ngebiarin Mesya kenapa-napa. Saya juga sekarang sudah mulai ada rasa tanggung jawab terhadap Mesya. Makasih banyak ya, Chef. Iya, sama-sama, La. Maaf Pak, gimana kalau saya sama Rindy aja yang turun di taman Pak? Karena saya yakin kalau nyari Mesya kan perlu waktu Pak. Biar nanti Bapak langsung aja sampai di Sevala di rumah sakit. Iya, mendingan kayak gitu sih, aku lebih setuju. Soalnya kan ya takut bahaya juga ya kalau misalnya Lala sama Tante Desi dikontrakan doang berdua. Ya kan kita nggak pernah tahu ya si Jin Ifrit tuh kapan datangnya, di mana. Kan bisa suka nongol tiba-tiba ya. Takutnya malah bahaya. Ya udah, La, kamu sama Tante Desi tunggu aja di rumah sakit ya. Biar nanti saya jemput kamu. Ya udah, La, saya tutup ya teleponnya. Saya bentar lagi ke sana. Saya cepet kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah kalau gitu. Nanti kabarin saya kalau ada apa-apa ya. Siap Pak, 47. Bapak tenang aja. Selama ada saya, semua akan aman terkendali. Apalagi kan sekarang tambah sama Rindy. Ya, saya percaya sama kamu. Ya udah kalau gitu saya langsung aja ya Pak ya. Syah, akhirnya lu datang, Syah. Syah, gimana kabar lu, Syah? Maafin gue ya, Syah. Gue kemarin nyakitin lo, gue bener-bener menyesal. Keadaan lu gimana sekarang? Gimana keadaan anak kita? Baik-baik aja kan? Kamu jahat, Bi. Kamu tega ya nyuruh aku aborsi. Paksa-paksa aborsi. Pakai dukun itu. Kamu tahu gak betapa aku takutnya waktu dukun itu urut-urut perut aku. Kalau nanti bayi aku kenapa-napa gimana? Hah? Iya, gue tahu gue salah, Syah. Gue nyesal banget nyuruh lu ngelakuin itu. Gue bener-bener bodoh, Syah. Gue tahu. Gue bodoh. Udah, Bi. Gue janji sama lu, Syah. Gue gak bakalan pernah lagi nyakitin lo sama anak kita. Hasbi, beneran tulus apa cuman bohongin gue lagi ya? Aku udah lama mendapatkan seorang anak dari Lala. Tapi aku gak pernah dapat dari dia. Tapi sekarang aku malah dapatnya dari kamu. Itu kenapa aku bersyukur banget sekarang. Aku benar-benar bahagia. Makasih ya. Iya, makanya gue nanya sama lu sekarang, lu beli di mana obat aborsi itu? Gue harus pastiin dulu, dia serius apa cuma sandiwara lagi. Kak, alhamdulillah Ardan udah siuman. Aku dan ibu udah mau jalan ke rumah sakit sekarang. Kakak nyusul ya. Ya Allah, semoga Kak Mesya baik-baik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, La. Lama tadi di jalan. Nggak apa-apa kok, Chef. Maaf ya, Chef. Harus balik lagi padahal tadi udah pulang.
Nggak apa-apa lah. Kan sekalian jenguk Ardan juga. Yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang. Ya, Chef. Bu, ayo Bu. Muka kamu kenapa bisa kayak gitu? Gue dijebak sama Lala dan Julia. Maksud kamu? Lo ingat kan waktu itu? Ada orang yang ngajak-ngajak kita sampai keluar kota. Iya. Itu orang suruhan Julian sama Lala. Terus? Kemarin mereka datang lagi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Terus gue dikepung, gue digebuk habis-habisan. Barang-barang gue semua diambil, termasuk mobil gue. Dan mereka juga bilang, mereka itu orang suruhan Lala dan Julian untuk balas dendam ke gue. Terutama Lala. Gue bener-bener bingung sama dia. Gue nggak tahu maksud dia apa, mau dia apa. Tapi kayaknya dia pengen banget ngeliat gue tuh miskin dan terpuruk. Kayaknya dia harus ngeliat gue seperti itu baru dia puas. Gue tahu gue banyak salah sama Lala. Tapi apa seharusnya dia ngelakuin itu semua? Apalagi gue sama dia kan udah cerai. Tapi masa sih Lala setega itu, Bi? Itu dia, gue juga bingung. Gue ngerasa sekarang hal terbodoh yang pernah gue lakuin itu adalah gue bener-bener cinta sama Lala. Karena dia gak pernah cinta sama gue. Gue sadar. Cuman lo yang bener-bener tulus sama gue. Syah, gue kemarin maksa lo untuk aborsi karena gue masih berharap gue pengen balikan lagi sama Lala. Tapi sekarang gue udah yakin cuman lo yang benar-benar ada buat gue, terima gue apa adanya, cinta sama gue dan tulus sama gue. Makanya sekarang gue pengen ngasih ini ke lo supaya lo percaya kalau gue tuh cinta sama lo. Ini kan? Iya. Ini cincin pernikahan gue sama Lala. Iya, aku tahu. Tapi kenapa dikasih ke aku? Ini kan bekas dia. Iya, lo bener. Ini cincin bekasnya Lala. Tapi sekarang gue pengen ngasih ini ke lo sebagai tanda, sebagai simbol. Kalau sekarang udah ada lo ngegantiin Lala di hati gue. Bi, ini maksud kamu apa sih? Gue pengen nikah sama lo. Hah? Makasih ya, Syah. Gue akan bikin Mesya jadi mainan gue untuk akhirnya dapetin Lala lagi. Yang seharusnya emang jadi milik gue selamanya. Benar, Bi. Aku toilet dulu.
harus gimana ya? Apa kali ini Hasbi bener-bener serius sama gue? Siap. Apa kali ini gue bener-bener dicintai Hasbi dengan setulus-tulusnya?